Setelah mendengar kabar tentang pasukan yang mendekat, Namik Pasha dikatakan telah pergi ke benteng Travnik dan memanggil saudara-saudara Sulejman Pasic untuk membantunya. Ketika pasukan pemberontak tiba di Travnik, mereka melepaskan beberapa tembakan peringatan ke kastil, memperingatkan wazir bahwa mereka siap menghadapi pertempuran militer. Sementara itu, Gradašević mengirim satu detasemen pasukan di bawah komando Memisaga dari Srebrenica untuk menghadapi bala bantuan Sulejman Pasic. Kedua belah pihak bertemu di Pirot, di pinggiran Travnik pada tanggal 7 April. Di sana, Memisaga mengalahkan saudara-saudara Sulejman Pasic dan pasukan mereka yang berjumlah 2.000 orang, memaksa mereka mundur dan menghancurkan harta milik keluarga Sulejman Pasic. Pada tanggal 21 Mei, Namik Pasha melarikan diri ke Stolac setelah pengepungan singkat. Segera setelah itu, Gradašević menyatakan dirinya sebagai panglima Bosnia yang dipimpin berdasarkan keinginan rakyat. Gradašević membuat seruan pada tanggal 31 Mei, menuntut agar semua bangsawan segera bergabung dengan pasukannya, bersama dengan semua orang dan masyarakat umum yang ingin melakukannya. Ribuan orang bergegas untuk bergabung dengannya. Gradašević membagi pasukannya menjadi dua, meninggalkan satu bagian di Zvornik untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Serbia. Dengan sebagian besar pasukan, ia berangkat menuju Kosovo untuk menemui Wazir Agung yang telah dikirim dengan pasukan besar untuk memadamkan pemberontakan. Sepanjang jalan, ia merebut kota Ilpec dan Pristin, tempat ia mendirikan kamp utamanya. Pertemuan dengan Wazir Agung Mehmet Rashid Pasha terjadi pada tanggal 18 Juli di dekat Stime. Meskipun kedua pasukan itu berukuran hampir sama, pasukan Wazir Agung memiliki persenjataan yang lebih unggul. Gradašević mengirim sebagian pasukannya di bawah komando Alibek Vidahić untuk maju menemui pasukan Rashid Pasha. Setelah pertempuran kecil, Vidahić berpura-pura mundur, berpikir bahwa kemenangan sudah di depan mata. Wazir Agung dengan polosnya mengirim kavaleri dan artilerinya ke daerah berhutan. Gradašević segera memanfaatkan kesalahan taktis ini untuk melakukan serangan balik yang menghancurkan dengan sebagian besar pasukannya yang hampir sepenuhnya memusnahkan pasukan Ottoman. Rashid Pasha sendiri terluka dan nyaris kehilangan nyawanya. Pemerintahan pemberontak didirikan. Setelah pernyataan dari Wazir Agung bahwa Sultan akan memenuhi semua tuntutan Bosnia jika tentara pemberontak kembali ke Bosnia, Gradašević dan tentaranya kembali ke rumah. Pada tanggal 10 Agustus, sebuah pertemuan semua tokoh utama dalam gerakan otonomi diadakan di Pristin. Pada pertemuan ini diputuskan bahwa Gradašević harus dinyatakan sebagai Wazir Bosnia atau Menteri tertinggi dari Bosnia. Meskipun Gradašević awalnya menolak, orang-orang di sekitarnya bersikeras untuk akhirnya ia menerima kehormatan tersebut. Status barunya diresmikan selama Kongres seluruh Bosnia yang diadakan di Sarajevo pada tanggal 12 September. Di depan Masjid Kaisar, mereka yang hadir bersumpah untuk setia kepada Gradašević dan menyatakan bahwa meskipun ada kemungkinan gagal dan mati, ia tidak akan kembali. Pada titik ini, Gradašević bukan hanya panglima militer tertinggi, tetapi juga otoritas sipil terkemuka di Bosnia. Ia mendirikan pengadilan di sekelilingnya, dan setelah awalnya merasa nyaman di Sarajevo, ia memindahkan pusat politik Bosnia ke Travnik, menjadikannya ibu kota de facto negara pemberontak tersebut. Di Travnik, ia mendirikan Divan atau sebuah kongres Bosnia yang bersama-sama dengannya membentuk pemerintahan Bosnia. Gradašević juga memungut pajak pada saat itu dan mengeksekusi berbagai penentang gerakan otonomi setempat. Ia memperoleh reputasi sebagai pahlawan dan penguasa yang kuat, berani, dan tegas. Penentangan terhadap pemberontakan di Herzegovina. Selama masa tenang konflik bersenjata dengan Ottoman ini,
Perhatian beralih ke perlawanan kuat gerakan otonomi di Herzegovina. Sebuah kampanye kecil dilancarkan terhadap wilayah tersebut dari 3 arah berbeda, dari Sarajevo, Krajina, dan Posavina, dan Podrinje Selatan. Kebetulan, Namik Pasha telah meninggalkan Stolac, jadi serangan ini ditunda. Serangan terhadap Gachko gagal karena pasukan dari Posavina dan Podrinje Selatan dikalahkan oleh pasukan Cengiz. Namun ada satu keberhasilan pada bulan Oktober. Pasukan yang dikerahkan Gradašević di bawah komando Ahmet Bek Resulbegović telah mengambil alih Trebinje dari sepupu loyalis Resulbegović dan pendukung oposisi Stolac lainnya. Delegasi Bosnia tiba di kamp Wazir Agung di Skopje pada bulan November tahun itu. Wazir Agung berjanji kepada delegasi ini bahwa ia akan mendesak Sultan agar menerima tuntutan Bosnia dan mengangkat Gradašević sebagai wazir resmi Bosnia yang otonom. Namun, niatnya yang sebenarnya terwujud pada awal Desember ketika ia menyerang unit-unit Bosnia yang ditempatkan di pinggiran Novi Pazar. Sekali lagi, tentara pemberontak mengalahkan pasukan kekaisaran. Namun karena musim dingin yang sangat kuat, pasukan Bosnia terpaksa pulang. Sementara itu, di Bosnia, Gradašević memutuskan untuk melanjutkan kampanyenya di Herzegovina, meskipun iklimnya tidak mendukung. Kapten Livno, Ibrahim Bet Vidrus, diperintahkan untuk melancarkan serangan terakhir terhadap kapten lokal dan dengan demikian mengakhiri semua pertentangan domestik terhadap gerakan otonomi. Dalam kemenangan yang signifikan, Vidrus mengalahkan Sulaiman Bek dan mengamankan seluruh Herzegovina kecuali Stolac dalam prosesnya. Sayangnya, segmen tentara yang mengepung Stolac sendiri menemui kegagalan pada awal Maret tahun berikutnya. Menerima informasi bahwa barisan Bosnia terkuras karena musim dingin, Kapten Stolac Ali Pasha Rizvan Begović mematahkan pengepungan, menyerang balik para pemberontak dan membubarkan pasukan mereka. Serangan balik Ottoman. Kampanye Ottoman dimulai pada awal Februari. Wazir Agung mengirim 2 pasukan. Kedua pasukan menuju Sarajevo dan Gradašević mengirim pasukan sekitar 10.000 orang untuk menemui mereka. Ketika pasukan wazir berhasil menyeberangi Sungai Drina, Gradašević memerintahkan 6.000 orang di bawah Ali Pasha Vidahić untuk menemui mereka di Rogatica, sementara unit yang ditempatkan di Visegrad akan menuju Pale di pinggiran Sarajevo. Pertemuan antara kedua belah pihak akhirnya terjadi di dataran Glasinac di sebelah timur Sarajevo, dekat Skolac pada akhir Mei. Tentara Bosnia dipimpin oleh Gradašević sendiri, sementara pasukan Ottoman berada di bawah komando Karamahmud Hamdi Pasha, wazir Bosnia yang baru diakui oleh kekaisaran. Dalam pertempuran pertama ini, Gradašević terpaksa mundur ke Pale. Pertempuran berlanjut di Pale dan Gradašević sekali lagi terpaksa mundur, kali ini ke Sarajevo. Di sana, Dewan Kapten memutuskan bahwa pertempuran akan dilanjutkan. Kekalahan di pertempuran Stup. Pertempuran terakhir terjadi pada tanggal 4 Juni di Stup, sebuah daerah kecil di jalan antara Sarajevo dan Liza. Setelah pertempuran yang panjang dan intens, tampaknya Gradašević sekali lagi telah mengalahkan pasukan Sultan. Namun, menjelang akhir, pasukan Herzegovina di bawah komando Ali Pasha Rizvan Begović dan Smail Aga Cengiz menerobos pertahanan yang telah disiapkan Gradašević di sisinya dan bergabung dalam pertempuran. Kewalahan oleh serangan tak terduga dari belakang, pasukan pemberontak terpaksa mundur ke kota Sarajevo sendiri. Diputuskan bahwa perlawanan militer lebih lanjut akan sia-sia. Gradašević melarikan diri ke Gradačak saat pasukan kekaisaran memasuki kota tersebut pada tanggal 5 Juni dan bersiap untuk berbaris menuju Travnik. Setelah menyadari kesulitan yang akan dialami rumah dan keluarganya jika ia tetap tinggal di sana,
Grada-Sedgwick memutuskan untuk meninggalkan Grada Church dan melanjutkan perjalanan ke wilayah Austria.